Start from number 1 until number 50. And then after that, if you need a discussion for some specific numbers, please let me know. But if not, then you only need to count the correct answer that you've got, and then let's try to, what is it, um, check the score that you've got from that correct answer, yeah. Okay, so start from number 1, or what is it? Okay, it's C. Number 2, it's B. Number 3, it's A. Number 4, it's Charlie. Number 5, it's Alpha. Number 6, number 6, it's Bravo. 7, it's Delta. 8, it's Alpha. 9, it's Bravo. And then it's Bravo. Then we go to number 11. 11, it's Bravo. 12, Alpha. 13, 13 Delta. 14, Charlie. 15, Alpha. 16, Delta. 17, Bravo. 18, Charlie. 19, Delta. And 20, it's Delta. And then we go to 21. 21, it's, what is it? Charlie. 22, it's Bravo. 23, Alpha. 24, Charlie. 25, Delta. 26, Delta. 27, Bravo. 28, Bravo. 29, Alpha. 30, oh wait a minute, oh Charlie, it's astronomy. And then 31, oh, 31 Charlie. 32 Delta. 33 Alpha. 34 Bravo. 35 Alpha. 36 Delta. 37 Bravo. 38 Alpha. 39 Delta. 40, it's Charlie. And then 31, oh 41, I mean, sorry. 41 Bravo. 42 Charlie. 43 Bravo. 44 Alpha. 45 Bravo. 46 Alpha. 47 Alpha. 48 Bravo. 49 Delta. And the last one, 50 Delta. Okay, that one.
Those are the answer. You can check your answers, and if you think that you have answered it correctly, but you have different answer with mine, please let me know. Maybe I give you the wrong answer. Maybe. Yeah. Okay, because I just check it. Okay, that one. Is my connection unstable? Oh no. Okay, tidak ada yang bertanya? That's it. And if you count them, kalau sudah dihitung, bisa kita konversikan skornya. Sudah dapat conversion untuk ini kan? Skor TOEFL ya? Sudah belum? Ya, sudah. Nah, bisa dikonversikan sendiri. I'm not going to ask about your score. Bisa dicek sendiri skornya. Nah, set your target. Kalau memang targetnya itu let's say 550 begitu, dan skornya untuk reading masih 50 saja, misalnya baru betul sekitar 30 nomor jadi masih 50-an, belum sampai 55. Nah, berarti PR-nya adalah gimana cara meningkatkan supaya skornya bisa sesuai dengan harapannya. Gitu. And now let me stop share for this one. Okay. Walaupun sebetulnya saya juga penasaran sih dengan rata-ratanya. But let me ask that later. Nanti aja deh di akhir. Kita mulai dulu, lanjutkan saja dengan ini. Sebetulnya kalau sudah mulai membaca buku yang sudah kalian dapatkan ya, itu sudah ada tipsnya di awal. If you like to read, if you like reading, ada tipsnya di awal. This one. Sebentar. Agak sedikit berbeda ya dengan milik saya. Kalau milik saya di sini apa namanya? Karena ini soft file, jadi dia ada yang versi paper dan komputer. Tapi actually it's almost the same. So let's not think too much about this one. Nah, this one. Oh, kok langsung hilang? Oh ya. Yeah. Oh. This one ya. Nah, you've got the general strategies here. Dan itu juga ada di halaman pertama dari reading comprehension. Saya tidak tahu kalau di buku itu halaman berapa, karena halamannya berbeda dengan yang milik saya. But you can see there, if you have already read this one. But we will discuss about it later. Kita kembali bolak-balik ya. Sorry. Nah, with this one. Oh, wait. Now, continue with this one. You have already taken the pretest. Jadi setidaknya sudah tahu bentuk soalnya seperti apa. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, teksnya yang ada di pretest itu lebih pendek, jauh lebih pendek dari tes yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita pergi ke topiknya dulu. Tadi kita udah bahas questionnya ada 50, time allocation-nya 55 menit. Oh ya, kalau 50 dengan 55 menit itu diharapkan satu soalnya itu 1 menit. Bisa dikerjakan dalam waktu 1 menit. Cuman yang namanya soal ya pasti ada yang susah, ada yang sulit. Nah, let's say kita ada yang susah, ada yang mudah. Sorry. Nah, Nah, kalau misalnya kita bicara tentang soalnya yang mudah dan itu bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat, let's say kita hanya butuh 30 menit, 30 detik, 30 detik. Nah, itu kan berarti kita masih ada
sisa 30 detik yang lainnya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal yang lebih sulit. Gitu. That's for menata waktunya. Dan pastikan ketika kalian mengerjakan soal yang sulit itu tidak boleh lebih dari 3 menit. Ya. Jadi walaupun terdengar sangat sedikit, tapi ketika kalian mengerjakan tes atau menunggu, kalian sudah selesai menunggu temannya yang lainnya, 3 menit itu lama loh ya. Jadi 3 menit itu udah waktu yang sangat maksimal sekali untuk mengerjakan sebuah soal, terutama dalam TOEFL. Nah, jadi kalau misalkan sudah lebih dari 3 menit ya skip saja soal yang susah itu, jawab sebisanya and then move on. Karena daripada kalian fokus di satu soal, menghabiskan waktu sampai 5 menit, itu udah harusnya bisa dapat 5 soal kan? 5 menit, kalian skip beberapa soal, di ending ketika waktunya sudah hampir habis, kalian masih punya 10 soal yang belum terjawab, nah, that will be a big disaster. Karena kalian nggak akan ada waktu lagi untuk membaca teksnya. Kalau mengarang indah di structure kan masih oke, baca soal sambil jawab. Tapi kalau reading kan tidak bisa baca soal langsung jawab. You need to understand the text. Kalau nggak kebaca teksnya, ya mau ngarang juga berarti udah ngarangnya pasrah pakai banget. Nah, jadi pastikan time management ya. Time managingnya satu soal itu 1 menit, maksimal 3 menit. Sebetulnya maksimal tuh 2 menit. But let's say untuk yang paling susah kita nanti nemuin soal yang paling susah, jenis soal yang susah itu kita kerjakan 3 menit, itu udah maksimal gitu. Dan dikira-kira ya, jangan ngecek jam terus, nanti malah nggak bisa fokus. Oke. Nah, sekarang kita ke topiknya. Oh ya, if you know, TOEFL itu dari Amerika, it's American English. Jadi kalau kalian perhatikan di teksnya tadi, di soalnya itu mereka pakai spellingnya American style. Ya, jadi kalau color ya COLOR, bukan color. Kalau color pakai U itu British ya. Jadi emang American style. Dan kalau listening kemarin juga dari latihannya sudah jelas kan, that's American accent. Jadi jauh lebih mudah. Kalau untuk reading sebenarnya nggak begitu berbeda. Karena spelling ya. Oh ya, dan vocabulary mungkin kayak penggunaan kata-katanya. Let's say tentang lantai. Kalau di British kan lantai pertama itu mereka bilangnya ground floor. Kalau di Amerika first floor kayak gitu kan. Nah, ya seperti itu harus dipahami ya. And then we have apartment di Amerika, kalau di Britishnya a flat gitu. Cuman biasanya kita lebih familiar dengan American karena kita lebih terbiasa dengan American song, American movie. Jadi saya rasa tidak ada kesulitan untuk itu, untuk membedakan antara American dan Britishnya. What you need is practicing more, especially for vocabulary. Nah, kembali lagi ke topiknya, karena ini dari Amerika, pasti akan ada topik tentang American, especially history. Oh, di sini saya salah ketik. I put bracket too much. Nah, di sini akan topik yang paling sering muncul pasti akademik, yes. Jadi lebih ke kayak materi-materi akademik ya. Kalau yang di soal tadi kan ada, ada nggak ya tadi? Carbon tetrachloride, oh no, that's ya. Mungkin lebih ke sains dan sebagainya, itu bisa masuk di akademik. Lalu ada American History juga, jadi sejarah Amerika, bisa tentang sejarah kemerdekaannya atau sejarah mailingnya, sejarah macam-macam, tidak harus tentang sejarah kemerdekaan ya, tapi berbagai macam sejarah yang related dengan Amerika. Dan Amerika sama British itu sempat berseteru kan dulu, jadi mungkin nanti beberapa pun akan ada
history tentang Britishnya, tapi lebih ke arah American versus British gitu. English, American, ya, that one. Lalu ada college subjects, and then art, architecture, geology, astronomy, ya itulah tentang semacam itu. Kayak gitu. Tapi misalkan pasti ada beberapa yang misalnya basicnya di science. Kalau materinya tentang science, merasa soalnya lebih mudah. Atau ada yang basicnya history, memang suka dengan sejarah. Jadi ketika ada materi sejarah, mengerjakannya jauh lebih mudah. Ada yang basicnya di kesehatan, medical, ya. Kalau materinya tentang medical, jauh lebih mudah. Saya tahu pasti seperti itu. Cuman ketika kalian suka sejarah, tapi materinya tentang medical dan kesulitan, itu jangan menyerah dulu, karena ini berbeda dengan listening ataupun structure. Kalau listening kan mendengarkan, sekalinya terlewatkan kan sudah tidak bisa lagi mendengarkan lagi. Nah kalau reading itu enggak. Positif poinnya dari reading itu ketika kalian mengerjakan satu soal nggak dapat jawabannya, di teks itu pasti ada. Nah gimana caranya kita nyari di teksnya supaya memang ketemu jawabannya. Tapi memang di teks dan di options itu pasti ada yang namanya paraphrasing. Kemarin di listening juga gitu kan, apa yang disebutkan oleh speakernya itu di paraphrase atau diucapkan dengan kalimat yang berbeda tapi maknanya sama di pilihan gandanya. Nah ini sama di reading juga gitu. Jadi kalau kita cari yang tulisannya plexer sama dengan yang ada di teks itu pasti nggak ada gitu. Jadi memang problemnya di sini adalah paraphrasing. Jadi harus perbanyak vocabularies ya. Yang namanya mempelajari native and native. Mempelajari language, ya bahasa asing, foreign language, itu pasti poin pertama yang harus dimaksimalkan adalah vocabulary. Gitu. Karena kalau kita pergi ke question types-nya, pasti tadi juga nemuin beberapa kali soal tentang vocabulary. This one. Jadi dalam satu teks itu pasti ada soal vocabulary. Dan nggak mungkin soalnya cuma satu. At least 2. Paling banyak mungkin sampai 4. So, kalikan saja. Kita rata-rata 2 soal di setiap teksnya. Ada 5, berarti paling nggak ada 10 soal vocabulary. Nah, that will be a big problem kalau kalian tidak memahami vocabulary-nya. Untuk memahami kosakata di teks itu bisa dengan membaca teksnya. Tapi kan kita juga perlu memahami kosakata yang ada di options-nya. Let's say tadi di nomor mana ya? 23. Let's say 23 tadi ada kata the word perceptible. Nah misalnya kita baca perceptible nggak tahu artinya, tapi kita baca di teksnya, oh artinya kayaknya dari kalimat ini tuh berhubungan dengan apa ya? Barely, oh berarti lebih ke arah kelihatan atau enggak. Nah the problem is di pilihan gandanya ABCD-nya kalian tahu tidak yang sinonimnya sama dengan perceptible. Jadi memang kuncinya, saya tekankan lagi ya, vocabulary itu memang harus di-improve gitu. And then question types yang lainnya ada reading comprehension. Ini maksudnya lebih ke arah teksnya ya. Jadi yang ditanyakan pasti nanti ada main idea, organization-nya, reference-nya, true or false-nya. Reference di sini maksudnya yang ada di teksnya, yang benar, yang mana, yang salah, yang mana, dan sebagainya. Dan kayak main idea gitu di setiap, nggak melulu di setiap teks ditanyakan. Tapi kalau vocabulary di setiap teks pasti ditanyakan. Nah ini yang saya tekankan dari tadi, ketika reading, of course, time management itu yang paling sulit. Kenapa? Yang pertama, reading muncul setelah structure. I know you will focus a lot on structure. Structure itu ketika kalian sudah mempelajari, dia terasa sangat menyenangkan. Jadi bagaikan
yang awalnya nggak suka matematika, ketika tahu rumusnya, jadi mengerjakannya jadi lebih semangat. Nah, that's structure. Ya. Masalahnya adalah structure itu waktunya paling sedikit, 25 menit aja. Dan biasanya itu ada yang sedikit offside. Harusnya 25 menit jadi 30 menit, kayak gitu. Nah, yang kayak gini biasanya berarti waktu untuk reading yang harusnya 55 jadi cuma 50 menit. Semakin terkikis, terus ketika menjawab soal di reading pun terlalu fokus dalam satu soal yang susah, akhirnya tambah lagi terkikis. Nah, problemnya nanti di akhir biasanya. Kekurangan waktu di akhir itu sering terjadi. So here, in this class, we are focusing on time management, ya. And then the second one, vocabulary mastery. It's really important. Gimana caranya? Terserah, bebas. Improve your vocabulary. Mau dengan cara yang saklek, mau dengan cara yang santai, terserah, bebas ya. Sekarang ini kan kita dimudahkan dengan berbagai macam gadget. You have a lot of devices from PC, your phones atau smart TV. Kita bisa gunakan itu untuk improve vocabulary, mengakses film, videos, news dengan berbagai macam bahasa kan sekarang lebih mudah. So seharusnya untuk improving vocabulary tidak ada masalah di sini. That one, and then the third, ini yang susah, fokus. Reading itu jelas membaca teks dan menjawab itu jelas membosankan. Beda kalau kita baca novel atau komik kayak gitu. Nah, ketika sudah mulai mengerjakan, biasanya dimulai nomor-nomor pertengahan itu kita sudah mulai capek, kelelahan, apalagi sudah habis mengerjakan listening, dan structure, terus ngerjain reading itu udah mulai capek, biasanya sudah mulai susah untuk fokus lagi di teksnya. Nyari itu udah kayak baca tuh udah nggak paham lagi nih yang dibaca apa. Nah, di sini dengan practice a lot, someone chat me, what? Okay. And then by practicing a lot, kita akan terbiasa dengan banyak membaca. Nah, semakin banyak membaca, semakin terbiasa, semakin mudah kita untuk fokus, nggak cepat lelah gitu. That one ya. Then let me stop here. Kita kembali ke buku. You can check your book. Oh, cepat sekali waktunya. Okay. Untuk reading kita santai aja, nggak perlu tergesa-gesa because we have a lot of meetings but less less skillsnya sedikit. Dan untuk teksnya kan everyone has it ya, jadi semuanya punya bukunya. Jadi kalau misalkan ada beberapa teks yang belum terjawab di kelas, belum dikerjakan di sini di pertemuan kita, kan bisa dikerjakan sebelum pertemuan, lalu ketika meeting kita tinggal bahas kayak gitu. So let's just let it flow. And then this one, mana ini? Sama nggak ya? This one. General strategies sudah dibaca? Hopefully yes. The first one, we have to be familiar with the directions. Ini ada di strategi listening, structure maupun reading. Direction di sini adalah di awal ya. Ketika kita mau mengerjakan pasti ada directionnya, contohnya, contoh soalnya. Nah, itu nggak perlu dibaca karena direction itu selalu sama. Paling contoh soalnya yang sedikit berbeda. Tapi kan kita tahu apa yang harus kita lakukan. So you don't have to read that one. Bisa menghemat 1 menit di situ. And then yang kedua, do not spend too much time reading the passages. Di sini ada 2 tipe. First, ada yang lebih suka membaca teksnya dulu baru mengerjakan soal. Second, ada yang lebih suka cek ke nomornya langsung, ke soalnya langsung,
Dan ketika kita harus mencari sesuatu, baru cek ke passage-nya. Dan keduanya itu boleh dilakukan, terserah. Mungkin ada yang, terus kalau belum dibaca dulu ya kita nggak tahu, nanti terlalu gamblang kalau mau cari jawabannya gitu. Atau kalau yang kedua, mis kalau baca teks dulu nanti ngabisin waktu. Bebas sih, dua-duanya boleh dilakukan, tapi kalau memang mau membaca dulu, pastikan bacanya skimming ya. Jadi membaca cepat aja, ambil poin-poin pentingnya, terus udah pergi ke optionnya. Jangan dibaca terlalu mendalam, nggak perlu dipahami sampai detail banget, karena mungkin yang kalian pahami detail tidak ditanyakan. Jadi kan buang-buang waktu. Nah, dan tapi kalau misalnya mau langsung cek ke pertanyaannya baru ke passage-nya juga boleh, itu juga menghemat waktu. Gitu. Karena sebetulnya pembuatan soal tipikal soalnya yang ada di reading itu berurutan, jadi menyenangkan. Jadi tidak seperti soal UN atau soal, kalau SNMPTN saya kurang paham sih, tapi tidak seperti soal UN yang misalnya jawaban untuk nomor 1 itu ada di line kelima, lalu jawaban nomor 2 itu ada di line kedua, jadi kayak dibolak-balik gitu. Enggak, berurutan. Jadi kalau nomor 1 ya di line pertama, nomor 2 mungkin di line ketiga, nomor 3 mungkin di line kelima gitu. Jadi kalaupun tidak membaca soalnya dulu, membaca teksnya dulu, itu masih bisa mengerjakan dengan lancar gitu. Dan ini sudah saya rangkum tadi ya. Do not worry if a reading passage is on a topic you are unfamiliar with, karena semuanya ada di teksnya, nggak mungkin nggak ada. And then do not spend too much time on a question you are unsure of. Ini kalau untuk yang soalnya susah banget, ya udah di skip aja. Tapi ketika skip pasti kan jawab soal ya. Jadi misalnya nomor 4 nggak tahu nih jawabannya apa, ya udah dilingkari aja pilihannya yang kira-kira meyakinkan. Jangan sampai dikosongi, karena we don't know whether we have time to go check the unanswered numbers. Ya. Kayak iya kalau nanti masih ada waktu, kalau nggak ada waktu kan malah jadi hilang gitu, nggak terjawab sama sekali. Nah, this one, karena guess to complete the section before time is up, there is no penalty, nggak ada penalty, jadi jawab aja, siapa tahu nebak-nebak berhadiah gitu. Oh my god. Dan go kita ke skill 1 aja ya langsung. Ini sudah saya jelaskan sedikit tadi. You can read that one, bisa dibaca sendiri, dipahami ya, karena apa namanya, sebetulnya sangat mudah dipahami dan bagus sih tipsnya. So please, you need to open your book. Ini ada bagian komputernya. Nah, kita ke skill 1. Okay. Question about the ideas of the passage. Jadi skill 1 dan skill 2 itu hampir sama nanti ya. Kita ke idea. Idea itu kayak kepala. Jadi kalau di apa namanya, di teks itu nanti kita mempelajari 3 part. Yang pertama part kepalanya, itu ada di skill 1 dan skill 2, talking about the ideas of the passage. Lalu part kedua kita bicara tentang bodinya, badannya, jadi intinya, detailnya, jadi questionnya lebih detail kayak gitu. Terus part ketiga kita bahas keseluruhan, jadi nggak ada endingnya ya, tapi keseluruhan. Jadi ketika kita menjawab soal di part ketiga itu diharapkan kita udah memahami idea sama badannya. Jadi ketika ditanyakan keseluruhan itu udah paham. Nah ini kita di skill 1,
Answer main idea question correctly. This one. Sama nggak yang di buku? Ada. Such a question may be worded in a variety of ways. You may, for example, be asked to identify the topic, subject, title, primary idea, or main idea. I mean, ketika di soal muncul kata-kata topik, subjek, dan sebagainya ini yang disebutkan ini, itu berarti yang ditanyakan adalah main idea. Mungkin kalau di bahasa Indonesia sedikit berbeda ya. Judul dan topik itu beda. Ide pokoknya itu beda lagi. Beda tapi sebetulnya kata-katanya hampir, ide utamanya akan hampir sama. Cuman mungkin ada yang lebih general, ada yang lebih spesifik kayak gitu. Tapi kalau di TOEFL itu dianggap sama. Nah, and then these questions are all really asking what primary point. Jadi yang ditanyakan emang yang penting main idea gitu. Dan ini skill 1, pertanyaan awal, let's say passage pertama mungkin di nomor 1, passage kedua mungkin di nomor 11, passage ketiga mungkin di nomor 21 dan seterusnya. Jadi memang di awal karena yang ditanyakan main idea. Kenapa dia di awal? Karena untuk menjawab soal main idea, what you need is example. What you need is read the first sentence of each paragraph. Jadi kalau tadi belum sempat nggak baca ya, maaf. Kalau tadi belum membaca teksnya ya, di awal, terus langsung baca soalnya nomor 1, yang ditanyakan main aja nih. Berarti yang perlu dicari langsung ke arah kalimat pertama di setiap paragrafnya. Kalau paragrafnya hanya ada 1, ya berarti kalimat pertama di paragraf pertama. Kalau kalau paragrafnya ada 3, berarti kalimat pertama di setiap paragraf, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, lalu dijadikan 1. Di-combine. Cari di pilihan gandanya yang memang dia mengarah ke pertama, paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nggak boleh hanya fokus di salah satu paragraf saja. Begitu. Nah, as I said before, kita pakainya paraphrasing ya. Kalau kita baca ini example-nya kan ada 1 paragraf saja, berarti yang perlu dibaca hanya kalimat pertama. When I say kalimat, sentence, berarti itu sampai full stop, ya, full stop. Jadi ketika ada koma seperti ini, itu jangan berhenti di situ. Malah biasanya fokusnya itu setelah koma, karena ada penjelasnya di situ. Ya, teman, kita baca di situ. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Oh, berarti bahas tentang filosofinya John Dewey, membahas tentang distinction, ya, yang dibuat dari intelligent dan reasoning. Okay. That one. A sharp distinction is made between intelligence dan reasoning. Perbedaan yang sangat besar yang terjadi antara intelligence dan reasoning di filosofinya John Dewey. Gitu. Kalau kalian baca itu sudah ada jawabannya ya di buku. Nah, let's say, what is the topic of this passage? Yang A, the intelligence of John Dewey. Kita nggak bahas intelligence-nya, kita bahas filosofinya John Dewey, berarti bukan A. Yang B, distinctions made by John Dewey. Oke, distinctions made by John Dewey. Ini bisa kita save dulu, karena masih agak-agak oke nih. Cuman dia terlalu general.
Oke, terlalu umum ya. Distinction tentang apa nih? Kalau misalnya nanti nggak ada jawaban yang lebih spesifik, oke, kita bisa jawab yang B. Tapi kalau ada yang lebih spesifik, berarti kita pilih yang jawaban yang lainnya. Yang C, Dewi's ideas on the ability to reason. Oke, berbeda ya, beda makna ya. Idenya Dewi, kemampuannya dalam membuat alasan. It's not. Dia bahas tentang distinction dari intelligence and reasoning. And then yang D, how intelligence differs from reasoning in Dewi's work. Nah, ini mungkin bisa nih. Intelligence-nya ada, reasoning-nya ada, differs di sini, distinctions sama, and then Dewi's work di sini kembali ke filosofinya. Ya, wah, gitu. Ya. Jadi memang tidak tertulis sama, tapi maknanya harus sama. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua, oh, yang di sini bentuknya seperti ini sih. Or the second example you can see there ada dua paragraf. Paragraf pertama bahas tentang nitrogen fixation. Penjelasannya ya, is a process by which bla 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 bla. Oh, berarti penjelasan tentang proses nitrogen fixation. And then yang kedua, the opposite process, yaitu denitrification, the opposite-nya ya. Opposite-nya dari nitrogen fixation. Berarti di sini keduanya membahas tentang sebuah proses. Nah, that's why you can see here the answer is yang B, two nitrogen processes. Gitu. Nah, itu bisa dicocokkan satu persatu. Sebelum saya lanjutkan, kita bahas satu soal, but please reconnect first ya. Nah, sebetulnya di setiap skill, you can see here ada kotak pembantu. Di buku juga ada ya. Di sini ada, di buku ada. Itu ada main how to identify the questions, where to find the answer, how to answer the questions. Jadi yang pertama kita lakukan untuk menghemat waktu adalah identifying the questions. Ketika kita nemu soal what is the topic of the passage, what is the subject, what is the main idea, sampai best title, udah ada poinnya kayak gitu. Oh, berarti ini yang ditanyakan main idea. Langsung kita apply where to find the answer. Nah, langsung aja. To answer this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Oh, berarti kalau ada soal yang seperti ini, yang harus dilakukan adalah langsung menuju ke kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat ya, kalimat pertama di setiap paragraf. So, okay. Nah, how to answer ya sama kayak tadi. Read the first line, lalu get the idea, ya. And then, nah yang poin nomor 3 ini, pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Menurut saya yang seperti ini tidak perlu dilakukan. I mean, ketika kalian baca kalimat pertama dan udah ngedapetin topiknya, kalian nggak perlu baca supporting sentence-nya. Nggak perlu baca kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima. Karena takutnya ketika kalian baca kalimat selanjutnya itu malah semakin bingung. Karena kan detail ya, yang bagian bawah lebih detail. Dan dia akan mungkin ngebahasnya ada kasih contoh atau kasih penyebab sebab akibatnya dan sebagainya, dan itu udah melenceng jauh dari topiknya. Jadi kalau emang udah dapet topik dari first sentence, ya udah langsung pergi ke options dan eliminate any definitely wrong answers. Jadi kalau misalnya dicek di optionnya, oh ini salah, oh jawabannya benar ini. Gitu. Tapi kalau misalnya tanpa mengeliminasi pun sudah tahu jawabannya, I mean
you know the paraphrase, then you can just answer it. Oke, kita ke passage 1. Di soal nomor 1 dan nomor 2 ini ada apa namanya soal yang sama. Which of the following best describes the topic of the passage? Then which of the following would be the best title for this passage? It's almost the same, right? Jadi dua-duanya tentang main idea kan. Nah, yang seperti ini tidak mungkin terjadi di soal TOEFL. Satu teks itu pasti pertanyaan tentang main idea hanya ada satu. Dan di sini karena kita baru mempelajari skill 1, maka contoh soalnya pun dua-duanya tentang main idea. Jadi nggak masalah ya. Tapi kalau nanti ke soal yang sesungguhnya satu soal ya main idenya hanya satu. Kadang malah nggak ada. Gitu. Okay, so number 1. Oke, sudah dibaca? Alpha. Alpha, Bravo. Yang lainnya? Sorry, C mati. Ya. Oke. Nah di sini tadi saya sudah menekankan ya full stop, titik sampai titik. Ketika kalimat itu berarti sampai titik. Nah di sini the problem is the sentence is too long. Sampai sini titiknya. Jadi sampai di line ketiga ya. Nah, let's read it carefully. Ketika kita sudah baca soal lalu ke teks itu bacanya pelan aja. I mean teliti dengan teliti ya. Fort Knox, Kentucky is the site of a US Army post. Oke. Kalau misalnya koma di sini adalah sebuah titik, berarti main idenya ya berarti si Fort Knox itu atau yang sering disebut Kentucky itu adalah sebuah tempat untuk posnya si US Army. Tapi ternyata di sini dia bukan titik, dia koma dan setelahnya ada kata but. Di ini ya, kalau ada kata but dalam satu kalimat, itu biasanya kita fokusnya ke arah but-nya. Itu kan kayak pengibaratan ketika orang menilai kita. Kamu tuh gini loh, tapi. Nah, kita kan biasanya fokusnya di tapinya. Ya kan, setelah tapi itu ada apa? Nah, that one. We focus on but here. But it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository. Oke. Jadi dikenal sebagai Bullion Depository, penyimpanan belian. Kemudian di sini bisa berarti emas ya, penyimpanan emas. Nah, ada koma lagi, kita baca apakah masih supporting that clause. The massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposit. Yaitu sebuah tempat ya, okay, contains yang isinya U.S. government's gold. Oke, berarti kita tidak membahas tentang Army Post, tapi kita bahas tentang penyimpanan emas oleh US government di Fort Knox. Oke. So, kalau yang A, the city of Fort Knox, Kentucky, kita bisa simpan itu. Kita bisa jawab itu kalau di pilihan ganda yang lainnya tidak ada yang lebih spesifik.
Memang di situ bahas tentang Fortnox. Tapi it's still too general, right? Masih terlalu umum. Fokusnya kan lebih ke penyimpanan emasnya. Lalu yang B, the Federal Gold Depository. Federal di sini sama dengan government. Gold di sini emas ya, depository penyimpanan. Oke, mungkin bisa jadi itu. Cuman tidak ada kata Fortnox-nya, apakah boleh? And then yang C, the US Army Post at Fort Knox. Kita tidak bahas US Army Post, yang C jelas dieliminasi. Lalu yang D, gold bullion, dia bicara tentang emas di situ. The problem is dia terlalu general, lebih general daripada yang B. Kalau B setidaknya ada depositorinya. Nah, this one, menurut kalian mana yang lebih spesifik, yang A atau yang B? Bravo. Bravo. Oke. Ya, bravo ya. Walaupun di situ tidak tertulis Fort Knox-nya, tapi karena poinnya di sini adalah tentang bullion depository-nya, jadi lebih spesifiknya ke yang B. Gitu. Kalau yang A itu masih too general, karena bisa berbagai macam tentang Fort Knox-nya. Gitu. Nah, berarti kalau kita jawab nomor 2, sama nih nomor 2. You don't have to read again ya, masih tentang title. So, A, B, C, D. Charlie. Yeah, Charlie, where the United States keeps its cool, yaitu di Fort Knox itu tadi. That one. Nah, selanjutnya, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan next week, tapi mana sih ini? Nah, masih ada passage 2 dan passage 3. This one. Bisa dibaca, baca-baca sambil mungkin sambil santai-santai gitu kan, kadang bingung kan mau ngapain, sampai mainan HP biasanya juga capek matanya kan. Itu bisa digunakan waktunya untuk membaca passage 2 dan passage 3. Di situ ada sampai passage 4 masih ada 3 teks tersisa. Itu ada yang 1 paragraf, passage 3-nya ada 2 paragraf, dan passage 4-nya ada 4 paragraf. Bisa dibaca, dicoba dikerjakan. Minggu depan begitu kita join again on Zoom meeting, kita langsung bahas jawabannya. Jadi sambil nunggu yang lainnya join kan biasanya masih ada yang adjusting dan sebagainya, kita bahas ini dulu sebelum kita lanjut ke skill 2. Gitu ya. Okay, everyone. Okay, Miss. Okay, that's nice. Remember, waktunya masih 1 minggu. Jadi jangan bilang, nggak sempat, Miss. Pasti sempat, ya. Okay, that one. I think that's all for today. Thank you very much for joining. Dan makasih sekali sudah mau rejoin, reconnect, ya. And then that's all. If you have any questions, you can ask directly to my WhatsApp number or to our WhatsApp group is also okay. That's all. Thank you, everyone. See you next week. Yeah. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Let me end the meeting.